Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, bertemu kembali dengan Mem Lia. Kali ini kita akan membahas tentang pronouns atau kata ganti. Mem berharap semuanya bisa menyimak dengan baik apa yang Mem jelaskan kali ini, ya. Untuk penjelasan yang pertama, kita masuk pada penjelasan kata pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti ini berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Pronoun dalam bahasa Indonesia ya, yang artinya kata ganti, merupakan salah satu part of speech yang berguna untuk menjadikan suatu kalimat menjadi lebih ringkas atau efektif. Tanpa pronoun, kita akan terus mengulang-ulang nama atau kata dalam suatu kalimat, ya. Oke, ini merupakan pronoun chart ya, tabel pronoun. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa jenis pronoun, subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, dan yang terakhir reflexive pronouns ya. Nah, untuk the first person kita menggunakan subject pronouns-nya itu dengan I atau saya ya. Kemudian untuk second person, subject pronouns-nya adalah you atau kamu. Nah, I tadi merupakan orang pertama. Untuk second person ini adalah orang yang kedua. Nah, bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga di sini menggunakan third person. Untuk yang male itu he. Dan third person untuk female atau perempuan menggunakan she. Untuk third person, binatang ataupun benda itu menggunakan it, ya, menggunakan it. Kemudian untuk plural atau jamak, ya, first personnya itu menggunakan we atau kami. Kemudian untuk second person, plural ini menggunakan you atau kamu. Kemudian third person untuk plural atau jamak itu digunakan they atau mereka. Nah, untuk object pronouns-nya itu kita menggunakan pengganti I menjadi me, kemudian you tetap, he menjadi him, she menjadi her, kemudian it menjadi it tetap ya, we menjadi us, you menjadi you, they menjadi them. Nah, untuk penjelasan yang lainnya kita akan masuk ke penjelasan yang berikutnya. Nah, ini dia subject pronoun dan object pronoun-nya. Pengertiannya juga sudah ada di sini. Kemudian kita masuk ke personal pronoun atau subject pronoun-nya. Contohnya di sini saya. I will go to the US next year, ya. Kemudian di sini artinya saya akan pergi ke Amerika Serikat tahun depan. Nah, I di sini saya ya, yang menceritakan atau yang menyebutkan begitu, yang mengatakan. Kemudian you, yaitu orang yang kedua. You are really talented. Kamu sangat berbakat. Nah, jadi yang berbicara adalah kita, yang kita sebutkan sebagai subjeknya itu adalah orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga dan orang yang ketiga ya. Orang yang ketiga perempuan di sini she ya. She has the most beautiful round eyes. Dia memiliki mata bundar yang paling indah. Nah, ini she ya, dia orang yang ketiga. Jadi mem misalnya orang pertama ya. Kemudian bicara dengan seseorang di antara kalian, misalnya mem bicara dengan Bang Aldi. Di sana mem menceritakan atau menyebutkan tentang seseorang, she. Nah, itu adalah orang yang ketiga, dia, ya. Makanya di sini disebutkan she. Kemudian dia laki-laki, he can speak English fluently. Dia dapat berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Nah, ini juga membicarakan orang ketiga, tapi dia male atau laki-laki.
Kemudian orang ketiga, jamak atau plural, mereka ya. They are neighbors, mereka adalah tetanggaku. Kemudian we, ini plural tapi untuk orang yang kedua. Orang yang kedua, ya. Orang yang kedua itu menggunakan we are going to the movies. Orang yang kedua. Orang yang pertama, mohon maaf, orang yang pertama, we are going to the movies. Kami akan ke bioskop, ya. Jadi termasuklah mem di dalamnya yang akan pergi ke bioskop. Nah, ya, kami. Kemudian it, ya, bisa untuk benda, untuk binatang. It's a beautiful dress. Itu adalah gaun yang indah. Bendanya itu adalah gaun atau pakaian atau baju, ya. Oke, kita masuk ke object pronouns. Ya, object pronouns ini terletak biasanya itu sebagai objek, ya, bukan lagi sebagai subjek. Misalnya, listen to me, dengarkan saya, ya. Jadi salah kalau kita menggunakan listen to I, itu tidak diperkenankan karena di situ subjeknya sudah berubah menjadi objek, maka listen to me, dengarkan saya. Kemudian the teachers will be mad at us. Para guru akan marah pada kita. Ini us di sini itu artinya kami atau kita, ya. Jadi sebagai objeknya, yang sebagai subjeknya siapa? The teacher, ya kan? Kemudian kitanya atau kaminya itu sebagai objek. Kemudian I'm glad to see you. Saya senang melihat kamu. Nah, di sini sama, tidak ada perubahan yang mencolok, ya kan? Tetap you, tapi di sini penggunaannya sebagai object pronouns. Kemudian berikutnya, you need to take her home now. Kamu harus mengantarnya pulang sekarang. Kamu harus mengantarkannya pulang sekarang, ya. Jadi di sini dia itu sebagai objek yang dibicarakan, ya. Kemudian him. Nah, please tell Brian I really miss him, ya. Katakan kepada Brian saya sangat merindukannya. Di sini him, dia, orang yang kedua itu disebutkan di akhir sebagai objeknya, ya. Kemudian it. It-nya di sini is karedok. Karedok good. Karedok itu semacam makanan, ya. I've never had it before. Saya belum pernah makan itu sebelumnya. Nah, jadi di sini it di sini merupakan objeknya. Kemudian them, mereka. Where are Via and Nella? I haven't seen them all day. Aku belum melihat mereka seharian ini, gitu kan? Nah, jadi di mana mereka? Nah, ini dia sebagai objek. Nah, kita masuk ke possessive adjective. Possessive adjective itu adalah determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun, ya. Possessive adjective itu terdiri dari my, your, his, her, its, our, dan their, ya. Baik, kita bahas contohnya di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini penggunaan my. Jadi tidak lagi menggunakan I, saya, tetapi menggunakan my. That tall man is my brother. Jadi bukan that tall man is I brother, bukan begitu, ya. Tapi di sini berubah menjadi my, ya. That tall man is my brother. Pria tinggi itu adalah kakak laki-lakiku. Kemudian our. Nah, untuk possessive menggunakan kata our, ya. Asalnya kan adalah we, ya. Kami. Tapi di sini berubah menjadi welcome to our home. Bukan lagi welcome to we home. Salah ya, Nak, ya. Jadi kita gunakan welcome to our home. Selamat datang di rumah kami. Kemudian your. Your di sini kepunyaanmu, ya. Hey Sandra, I think that's your mother. Hai Sandra, aku rasa itu ibumu, ya kan? Your mother, bukan you mother, bukan, tetapi your mother. Kemudian her, give this book to Sarah. It's her turn to borrow. Berikan buku ini kepada Sarah. Ini adalah
eh ini adalah ininya ya, ini adalah bukunya, ini adalah gilirannya untuk meminjam. Kemudian his, tell Bobby, I like his new haircut. Katakan kepada Bobby, saya senang dengan potongan rambutnya yang baru, ya kan? Nah, di sini pakai his ya, his new haircut. Bukan he lagi, tetapi menggunakan his. Kemudian their, don't be angry, it's not their mistake. Jangan marah, ini bukan kesalahan mereka. Jadi their, bukan lagi they ya nak, bukan lagi mereka itu menggunakan they, tapi karena kepunyaan menjadi their. Kemudian its, ya. The sun is showing its beauty. Matahari memunculkan atau menunjukkan keindahannya. Nah, jadi di sini menggunakan its. Oke, semoga penjelasannya jelas. Kita lanjutkan. Kemudian possessive pronoun. Possessive pronoun ini menunjukkan kata ganti yang kepemilikan ya. Di sini terdiri dari mine, yours, his, her, its, ours, and theirs. Biasanya tidak lagi disebutkan bendanya, tetapi langsung ya sebagai possessive pronoun-nya ya. Nah, ini contohnya. The chicken noodle, ini untuk mine, I ya. Subjeknya ini I. Kalau possessive pronoun-nya diganti menjadi mine. The chicken noodle on the table is mine. Mie ayam di meja itu punyaku. Nah, punyaku. Jadi mine di sini artinya punyaku. Tidak lagi disebutkan bendanya, ya. Nah, kemudian ours, milik kita atau kami. See, these kittens are now ours. Nah, lihat, anak-anak kucing ini sekarang milik kita. Kemudian yours, milikmu. I believe that this money is yours. Saya percaya uang ini milik kamu, milikmu, ya. Hers, please return this book to Maya. It's hers. Tolong kembalikan buku ini kepada Maya. Tolong kembalikan buku ini kepada Maya. Itu miliknya, ya. Kemudian penggunaan kata his, ya, his. I lost my coat. Tell that I borrow his. Nah, jadi di sini tidak perlu lagi disebutkan barangnya, tetapi langsung disebutkan his, ya. I lost my coat. Aku kehilangan mantelku. Beritahukan ayah aku meminjam miliknya. Kemudian di sini yang terakhir theirs, milik mereka. That small stands belong to us, and the big one is theirs. Jadi tidak perlu lagi disebutkan bendanya, cukup katakan milik mereka dengan mengatakan theirs. Nah, ini untuk possessive pronouns. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia tabelnya, the chart. Ya, kalian bisa lihat the first person, kemudian second person, third person. Itu semuanya ada di sini. Tinggal kita perhatikan kembali ya, bagaimana possessive pronouns-nya, possessive adjectives-nya. Nah, ini contoh juga, contoh kalimat. Kalian bisa lihat di situ possessive pronouns-nya bagaimana. Kalimat yang pertama, my brother's study table was pink, mine was light blue. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Yang disebutkan pertama itu adalah the table. The table was pink. Berarti yang mine di sini artinya table punya saya. Kalau punya abang kan warnanya pink. Table saudara laki-lakinya warna pink. Nah, punya dia warnanya biru muda. Jadi tidak disebutkan lagi table-nya ya. Kemudian I like my job. Do you like yours? Nah, tidak perlu lagi disebutkan job gitu kan. Tetapi cukup satu kali, I like my job. Do you like yours? Begitu. Yours itu artinya maksudnya pekerjaan dia, begitu kan? Karena di awal mereka sedang bicara tentang pekerjaan si orang yang menyampaikan ini, begitu. Kemudian whose wallet is this? Dompet siapa ini? Ya kan?
Nah, jawabannya it's hers, itu miliknya. Tidak perlu disebutkan lagi dompetnya karena di awal sudah disebutkan walletnya, ya kan? Kemudian, those aren't our new uniform. Those are theirs. Nah, ini bukan seragam kami, itu punya mereka. Nah, jadi ini disebutkan, cara menyebutkannya bahwa barangnya tidak perlu disebut dua kali. Hanya ingin menyebutkan bahwa yang ini punya saya, yang ini punya dia, begitu. Oke, selanjutnya untuk possessive adjective, ya, possessive adjective. Your father just left 5 minutes ago. Jadi ini menunjukkan ayahmu, your father. Ya. Kemudian yang kedua, he has accepted their offer. Dia telah menerima tawaran mereka. Nah ya, their, bukan they ya, tapi their. Kemudian I didn't even know his last name. Saya bahkan tidak tahu nama belakangnya atau nama terakhirnya begitu ya. Nah, nama belakangnya. Nah, ini digunakan his, bukan lagi he ya. Jadi di sini udah jelas his, berarti yang dibicarakan ini laki-laki. Oke, nah ini dia perbandingannya juga sudah ada di sini. Mine has worn out. My shoes have worn out. I like yours. I like your style. This is her. This is her scarf. Jadi di sini tidak disebutkan barangnya lagi. Di sini masih disebutkan. They are using ours. They are using our tools. Yours are on the table. Your tickets are on the table. Theirs are the best for dry skin. Their products are the best for dry skin. Nah, ini bisa kalian lihat lagi nanti supaya lebih jelas contohnya. Kalau lebih bagus lagi kalian catat, silahkan. Oke. Nah, kita bahas juga tentang reflexive pronouns ya. Ada myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves ya. Jadi di sini artinya saya sendiri, kamu sendiri, dia laki-laki sendiri, dia perempuan sendiri, dia benda atau hewan sendiri, kalian sendiri, kamu jamak sendiri, kemudian mereka sendiri. Nah, ini dia contohnya, contoh kalimatnya. I bought myself a new phone. Aku membeli ponsel baru untukku sendiri, ya kan? Kemudian go find yourself a new pair of shoes. Cari sepatu baru untuk dirimu sendiri, ya. Kemudian she cooks herself her favorite meal. Dia memasak makanan kesukaannya sendiri begitu. Jadi dia sendiri yang memasaknya, ya. Kemudian himself. Brian said he couldn't forgive himself. Brian mengatakan dia tidak bisa mengampuni dirinya. Jadi dia mengatakan kepada dirinya sendirilah begitu ya. Dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kemudian itself, dirinya atau untuk benda dan binatang. The cat is grooming itself. Jadi kucing itu merawat dirinya sendiri, ya. Mungkin kondisi ini kondisi untuk binatang ataupun benda ya. Kemudian ourselves ya, diri kami. Nah, ini kalian bisa lihat, we taught ourselves a new lesson. Kami belajar pelajaran baru sendiri ya. Kayak kalian belajar sendiri tetapi tetap dengan penjelasan para guru. Kemudian themselves. The couple keep the secret themselves. Pasangan itu menyimpan rahasia untuk diri mereka sendiri. Nah, itu dia untuk reflexive pronouns. Oke. Mem rasa cukup untuk penjelasan Mem ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perubahan-perubahan dari pronoun chart yang ini. Kalian bisa ulangi lagi melihatnya. Penjelasan Mem juga bisa diulangi kembali. Kalau misalnya memang ada yang tidak jelas, kalian boleh menyampaikan pertanyaan kepada Mem ya, lewat WA pribadi Mem boleh, atau lewat grup kelas kita, grup kelas 7A, B, C, D ya. Jadi kalian bisa diskusikan di situ. Baik, Mem cukupkan sampai di sini. Thank you very much for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.